lakukan, yaitu membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Sudah siap bukunya? Ya. Coba angkat. Ya. Semua bawa buku kan? Ya. Alhamdulillah. Sebelum membaca buku, ingat kita punya satu yel-yel, ya. Apa itu yelnya? Angkat tangannya. Yang hemat. Nah, mengapa ibu membaca buku ini? Sekilas ibu mengambil, ada di meja, ada di lemari, judulnya Semut yang Hemat. Ibu ingin tahu apa sih di sini? Gitu ya. Nah, kemudian ibu membaca, ternyata zaman dahulu kala itu raja-raja yang ada di negara, yang ada di dunia itu ternyata sangat baik-baik. Bahkan kenal dengan binatang. Nah, suatu saat si raja itu datang mengunjungi semut dan bertanya kepada semut, "Halo, apa kabar? Bagaimana kabarmu semut?" Jawaban semut, "Alhamdulillah, hari ini saya baik-baik saja." "Dari mana saja hari ini kalian?" "Saya sudah keliling kampung untuk mendapatkan makanan dan ternyata saya belum mendapatkan makanan." "Bagaimana rasanya belum mendapatkan makanan?" kata raja. "Saya sangat lapar." Raja bertanya lagi, "Berapa banyak makanan yang kamu butuhkan dalam sehari?" Jawaban semut, "Saya membutuhkan sepotong roti untuk 1 tahun." "Nah, benarkah itu?" kata raja. "Benar raja, saya hanya membutuhkan roti hanya sepotong saja untuk 1 tahun. Kalau begitu silakan kalian datang ke kerajaan." Datang si semut itu ke kerajaan. Kemudian raja menyiapkan tempat untuk semut itu. Nah, kata raja, "Silakan masuk ke tempat ini dan aku siapkan sepotong roti untuk kalian untuk 1 tahun, dan nanti tahun ke depan kamu bertemu lagi dengan saya." Nah, kemudian pas sudah 1 tahun dilihat oleh raja itu, ternyata makanan yang katanya tadi habis dalam 1 tahun tidak habis dalam 1 tahun, hanya sebagian yang habis. Raja bertanya, "Loh, kata kamu makanan ini akan habis dalam 1 tahun, ternyata kamu bohong, masih ada sisanya." Jawaban semut bagaimana? "Tidak, baginda, saya tidak berbohong. Sengaja saya menyisakan roti ini, takut-takut raja lupa dengan keadaan saya. Kalau raja lupa, berarti saya tidak akan makan. Nah, oleh sebab itu saya menyisakannya." Nah, bagaimana reaksi sang raja? Betapa bahagianya raja itu. Semut sudah bisa berperilaku seperti itu. Jadi masih ingat dengan masa depan. Ternyata makanan yang tadi diperuntukannya untuk 1 tahun tidak dihabiskan tetapi disisihkan. Kita ambil hikmah dari wacana tadi, dari bacaan tadi. Hikmahnya kita sebagai manusia harus bisa berperilaku seperti semut. Kalau kita diberi uang, kalau kalian diberi uang 10.000, sisakan berapa? 1.000 atau 2.000 dalam 1 hari. Nah, saat orang tua kalian sedang mempunyai uang, kalian mempunyai tabungan. Gitu. Ternyata buku ini sangat bermanfaat. Hidup semua, gitu ya. Alhamdulillah. Begitu saja. Siapa yang Teman-teman, tahu nggak kenapa aku baca buku ini? Kenapa? Karena buku ini bercerita tentang sebuah novel yang impresional yang diproduksi di 9 negara. Novel ini cerita tentang satu tokoh utama yang keliling menjadi backpacker. Terus dia tuh marah sama Tuhan gara-gara udah ngerebut ibu, ayah, sama cinta terakhirnya. Sampai dia jadi backpacker sampai hilang arah. Terus di saat yang penuh kerapuhan inilah tangan Tuhan ngajaknya buat kembali melalui serangkaian peristiwa, berkelana dari satu negara ke negara yang lain, menyingkap kesadaran demi kesadaran mada. Ternyata Tuhan mencintainya. Perjalanan yang selalu ngajarin kita bahwa semua pahit dan manisnya kehidupan membuat kita semakin dekat kepadanya. Jadi membaca sekilas kita tahu langsung di sini itu apa. Kecewa hatinya. Karena apa? Mengambil orang tuanya, begitu ya, meninggal.
Iya. Adiknya juga. Atau adiknya mah hilang. Oh tuh, mengambil kedua orang tuanya karena meninggal, kemudian mengambil adiknya juga, tapi beda kisah. Kalau orang tuanya meninggal, tapi kalau adiknya hilang begitu saja. Nah akhirnya menjadi berontak tadi, berontak. Yang namanya sakit hati kan gitu ya. Dalam arti sakit hati di sana bukan berarti mungkin tidak beriman, tapi karena merasa kehilangan. Bisa saja begitu. Bagus, ya. Ya. Lagi-lagi mau kayak sini siaran. Ibu sudah bisa mencari apa isinya, sudah bisa menyimpulkan. Ibu dulu ya, yang menyimpulkan. Ya. Nah, kita itu harus tahu dulu mengapa kita membaca. Berarti kita itu harus tahu dulu apanya, judulnya. Sehingga kita itu penasaran, kok judulnya ini apa sih isinya. Jadi bukan hanya sekedar memegang, membaca tanpa mengetahui isi dari buku tersebut. Paham? Oke. Halaman depan saya. L itu adalah literasi. Apa literasi? Yang tadinya itu membaca. Nah, karena waktu kita yang sangat singkat, mari kita buka bukunya masing-masing. Kita membaca buku. Ya, ini bukan buku pelajaran, tetapi buku fiksi. Ya, buku fiksi. Silakan. Bukunya semua dibaca, dibuka dulu, mulai dari judul. Atau bukan judul, lihat dulu itu. Halaman depannya. Halaman depan? Halaman depan berarti yang paling depan. Yang paling depan halaman depan ini. Ya.